Struktur pasar modal Indonesia. Pasar modal dalam tatanan sistem keuangan. Dalam tatanan sistem keuangan dibagi menjadi dua, yaitu direct finance dan indirect finance. Pada dasarnya kedua hal ini memiliki kesamaan, yaitu terdapat peminjam dan pemberi pinjaman. Hanya untuk di indirect finance ada lembaga pembiayaan atau sebagai lembaga perantara yang sering kita kenal dengan istilah contohnya leasing. Nah, untuk direct finance sendiri bisa dilakukan di financial market, yaitu pasar uang dan pasar modal. Lalu apa sih bedanya antara pasar uang dan pasar modal? Untuk pasar uang dan pasar modal, yang pertama beda pada jangka waktu produknya. Pasar uang jangka waktu di bawah 1 tahun, contohnya seperti tabungan, deposito, atau obligasi yang jangka waktu di bawah 1 tahun. Nah, selanjutnya untuk pasar modal yang jangka waktu di atas 1 tahun, contohnya seperti saham, reksadana, obligasi, dan derivatif lainnya. Selain pada jangka waktu produk tersebut, mekanisme perdagangan juga memiliki hal yang berbeda. Untuk produk pasar uang biasanya ditransaksikan di industri perbankan. Nah, untuk produk pasar modal sendiri biasanya ditransaksikannya di Bursa Efek Indonesia. Walaupun pada prakteknya ada beberapa produk pasar modal yang ditransaksikan di luar Bursa Efek Indonesia atau dikenal dengan istilah over the counter market. Sistem Keuangan Indonesia. Forum Koordinasi Stabilisasi Sistem Keuangan berdasarkan Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011 terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Nah, untuk pasar modal sendiri kita diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi sistem keuangan diantaranya meliputi 1. Fungsi tabungan 2. Fungsi penyimpan kekayaan 3. Fungsi likuidasi 4. Fungsi kredit 5. Fungsi pembayaran dan 6. Fungsi risiko. Manfaat keberadaan pasar modal. Seperti yang bisa kita lihat antara lain wahana investasi bagi investor, sumber pembiayaan bagi perusahaan, lapangan kerja bagi masyarakat, dan sebagainya. Berikut adalah sejarah pasar modal Indonesia. Pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya, bisa kita lihat pada tahun 2000, surplus trading system mulai diberlakukan. Pada tahun 2002, Bursa Efek Jakarta mulai menerapkan remote trading system. Pada tahun 2007, Bursa Efek Surabaya bergabung bersama Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia. Bisa kita lihat pada tahun 2011, DSN MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 80 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa mekanisme perdagangan saham di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya pada tahun 2012, Otoritas Jasa Keuangan mulai beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan di tahun 2015, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan kampanye Yuk Nabung Saham dengan tujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk mulai berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai OJK dan SRO. Baiklah, kita akan mulai mengenai Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu. Bisa kita lihat, ini merupakan struktur pasar modal Indonesia sebelum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, yaitu diawali oleh Pemerintahan Indonesia, selanjutnya ada Kementerian Keuangan, lalu ada Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia. Nah, ini merupakan struktur pasar modal Indonesia setelah dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang membawahi industri perbankan dan non-perbankan, yaitu salah satunya merupakan industri pasar modal yang dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi sebagai pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pembentukan dan pendirian OJK adalah dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan 1. Dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lembaga yang mulai berfungsi pada tanggal 31 Desember tahun 2012 ini dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Presiden dan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan yang melingkupi 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berikut ini adalah struktur pasar modal Indonesia. Pada posisi tertinggi terdapat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi pasar modal Indonesia. Selanjutnya, di bawah OJK terdapat Self Regulatory Organization atau SRO yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pasar modal Indonesia sendiri mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana, seperti emiten dan perusahaan publik, dan pihak yang kelebihan dana atau disebut dengan pemodal. Pemodal sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu pemodal domestik dan pemodal asing. Untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana, dibutuhkan beberapa pihak yang akan terlibat, seperti perusahaan efek yang terdiri dari penjamin emisi, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Selanjutnya, ada lembaga penunjang seperti Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan pemeringkat efek. Yang terakhir, ada profesi penunjang seperti akuntan, notaris, penilai, dan konsultan hukum. OJK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor pasar modal. Sedangkan SRO adalah pihak yang melaksanakan kewenangan penerapan aturan di industri pasar modal. SRO memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu Pevindo sebagai pemeringkat rating untuk obligasi, ada TISMI sebagai pusat edukasi dan referensi pasar modal, Indonesia SIPF sebagai perlindungan dana investor, lalu ada Penilai Harga Efek Indonesia atau dikenal dengan IDPA. Selanjutnya ada IDX Channel yang merupakan stasiun yang menyiarkan berita mengenai keuangan dan pasar modal. Lalu ada PT Pendanaan Efek Indonesia atau disingkat dengan PEI. SRO di Indonesia adalah 1. Bursa Efek Indonesia, yaitu adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. 2. Lembaga Clearing dan Penjaminan KPEI adalah merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. 3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian KSEI, yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral atau jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Berikut ini adalah rincian hal-hal terkait Bursa Efek Indonesia. Berikut ini adalah rincian hal-hal terkait Lembaga Clearing dan Penjaminan atau PT KPEI.
Berikut ini adalah rincian hal-hal terkait Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau PTKSEI. Subrekening efek adalah rekening efek nasabah atau investor yang tercatat di PTKSEI untuk mencatat kepemilikan efek investor. KSEI terikat untuk menjaga kerahasiaan data rekening efek termasuk subrekening efek berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal. Hal-hal terkait subrekening efek yaitu 1. Merupakan rekening efek yang digunakan untuk mencatat kepemilikan efek dan dana milik setiap investor atau nasabah yang dikelola oleh perusahaan efek atau bank kustodian di KSEI. 2. Pemegang rekening dapat mengelola satu atau lebih subrekening efek milik nasabah. 3. Berisi efek dan atau dana milik nasabah pemegang rekening. Sedangkan tujuan kepemilikan subrekening efek adalah 1. Untuk perlindungan investor. 2. Tersedianya data investor setiap waktu di KSEI. 3. Efisiensi distribusi hasil corporate action. Fasilitas akses adalah 1. Fasilitas yang diberikan kepada investor agar dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya ke dalam sistem KSEI. 2. Fasilitas akses adalah sarana informasi yang disediakan untuk para investor di website KSEI yang memberikan akses langsung bagi investor untuk melihat dan memonitor posisi dan mutasi portofolio efeknya yang tersimpan di subrekening efek di KSEI. 3. Bertujuan untuk memberikan perlindungan dan transparansi informasi atas kepemilikan portofolio efek nasabah atau investor. Emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Perusahaan publik. Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau sejumlah pemegang saham dan modal disetor yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Perusahaan dapat menawarkan efek kepada masyarakat dengan cara melakukan penawaran umum. Penawaran umum atau go publik adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten dalam wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan media massa dan ditawarkan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Nah, berikut merupakan proses dari go public yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, emiten melakukan kontrak pendahuluan ke Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya meminta pernyataan efektif dari OJK. Setelah OJK mengeluarkan pernyataan efektif, maka dapat dilakukanlah penawaran umum yang dikenal dengan istilah pasar perdana. Selanjutnya, emiten dapat melakukan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia atau yang dikenal dengan istilah pasar sekunder. Berikut merupakan tujuan dan manfaat dari IPO. Di antaranya, perluasan usaha, memperbaiki struktur keuangan dan permodalan, menimbulkan rasa kepemilikan, meningkatkan profesionalisme manajemen, meningkatkan produktivitas karyawan, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsekuensi dari IPO tersebut. Antara lain, sharing kepemilikan, kewajiban pelaporan, keputusan atau kebijakan yang dibuat harus memperhatikan kepentingan publik, serta harus mengikuti peraturan-peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia, termasuk diantaranya aspek keterbukaan. Perusahaan efek sendiri dibagi menjadi 3, yang pertama ada perantara pedagang efek, yang kedua ada penjamin emisi efek, dan yang ketiga ada manajer investasi. Berikut merupakan beberapa tugas dari perantara pedagang efek atau broker dealer. Yang pertama, mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri.
Selanjutnya, dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah, wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi nasabah, memberikan saran kepada pemodal, memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari transaksi dilaksanakan, dan sebagainya. Selanjutnya, ada penjamin emisi efek atau yang sering kita kenal dengan underwriter. Underwriter sendiri merupakan pihak yang melakukan kontrak kerjasama dengan emiten untuk melakukan IPO. Dalam kontraknya dengan emiten terdapat dua jenis perjanjian penjaminan, yaitu full commitment dan best effort. Yang membedakan antara dua perjanjian tersebut adalah untuk full commitment tidak ada kewajiban underwriter untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Sedangkan untuk best effort tidak ada kewajiban bagi underwriter untuk membeli sisa efek yang tidak terjual ketika IPO. Terakhir, ada manajer investasi, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabah, seperti melakukan riset atas efek, analisis kelayakan investasi, mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah, dan mengelola reksadana. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai lembaga penunjang. Yang pertama, ada Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melakukan pencatatan efek dan pembagian hak atas efek tersebut. BAI sendiri harus memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar 500 juta rupiah. Bank kustodian sendiri memiliki beberapa fungsi seperti jasa penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga, mengamankan pemindahan efek, mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat, menagih dividen, bunga surat hutang, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan, serta mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan efek yang diwakilinya. Pihak yang dapat bertindak sebagai bank kustodian diantaranya, pertama, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang kedua perusahaan efek, dan yang ketiga bank umum yang memiliki izin sebagai bank kustodian. Selanjutnya ada wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang atau obligasi. Selanjutnya ada pemeringkat efek, yaitu pihak yang melakukan penilaian kemampuan membayar kembali atas efek bersifat surat hutang. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kita ada namanya Pevindo. Dari segi analisis peringkat studi industri, beberapa yang dapat dilihat seperti analisis risiko bisnis, posisi pasar dan strategis bisnis, diversifikasi, struktur biaya, dan sebagainya. Jika berdasarkan analisis risiko keuangan seperti kebijakan keuangan, keuntungan, struktur modal, kualitas aset, dan sebagainya. Selanjutnya ada IBPA, yaitu pihak yang melakukan penilaian dan penetapan harga wajar secara harian untuk seluruh efek yang bersifat hutang. Beberapa produk dan fiturnya seperti harga pasar wajar IBPA, lalu ada indeks seperti Indobex dan IBPA Indicate. Dalam perkembangannya, informasi harga pasar wajar yang diterbitkan oleh IBPA menjadi referensi yang wajib digunakan oleh institusi keuangan dalam penetapan secara harian nilai aset bersih atau NAB dan nilai pasar wajar portofolio. Selanjutnya ada Indonesia SIPF sebagai perlindungan dana investor. Nah, SIPF ini ibaratnya kalau kita di bank, ketika kita ke bank, itu ada tulisan biasanya di bank tersebut dijamin oleh SIPF. Nah, untuk di pasar modal, itu dijamin oleh Indonesia SIPF. Sampai batas maksimal ganti ruginya sebesar 100 juta rupiah per pemodal. Syarat pemodal yang asetnya mendapat perlindungan DPT adalah yang pertama, menitipkan aset dan memiliki rekening efek pada kustodian, memiliki subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau KSEI, serta memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau SID yang dikeluarkan oleh KSEI.
Fungsi penyelenggara dana perlindungan pemodal. Dalam penyelenggaraan dana perlindungan pemodal, SIPF wajib memiliki paling sedikit fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi investasi. 2. Fungsi pembukuan dan keuangan. 3. Fungsi pengawasan internal dan kepatuhan. Selanjutnya, ada The Indonesia Capital Market Institute atau TICMI yang merupakan pusat edukasi dan referensi di pasar modal. Profesi penunjang diantaranya seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Peranan lembaga dan profesi penunjang pada saat IPO saham atau obligasi. Peranan lembaga dan profesi penunjang pada saat IPO. Pada saat IPO saham, pihak-pihak yang terlibat antara lain konsultan hukum, akuntan publik, notaris, percetakan, penilai, KSEI, dan Biro Administrasi Efek. Untuk IPO obligasi, pihak-pihak yang terlibat adalah konsultan hukum, akuntan publik, percetakan, notaris, Kustodian Sentral Efek Indonesia, wali amanat, dan lembaga rating. Bagian terakhir dari struktur pasar modal Indonesia yang akan kita pelajari adalah mengenai investor. Lalu gimana sih caranya agar kita bisa menjadi seorang investor? Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas. Kemudian memberikan berkas yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening efek, seperti KTP, NPWP, buku tabungan, dan sebagainya. Selanjutnya, kita dapat melakukan setor dana ke rekening dana investor. Jika semua sudah disetujui, kita dapat siap untuk bertransaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Sekian materi mengenai struktur pasar modal Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.